September 2026. Itu adalah tenggat waktu yang menurut intelijen militer Ukraina ditetapkan Putin untuk jatuhnya Donbas. Putin hidup di dunia fantasi. Tenggat waktu hanya realistis jika serangan musim semi dan musim panas Rusia berjalan sesuai rencana. Petunjuk? Tidak. Ukraina membuat pasukan Rusia terpojok karena serangan musim panas runtuh sebelum dimulai. Tentara Rusia mengalami kehancuran besar dengan kerugian bersejarah yang berdampak parah pada serangan musim panas. Rusia belum mengalami kerugian sebesar ini sejak Perang Dunia Kedua. Meski Putin sangat menginginkannya, musim panas ini tidak akan cukup untuk merebut Donbas. Inilah yang seharusnya terjadi musim panas ini. Selama musim semi, Rusia melancarkan serangan besar, fokus pada sabuk benteng Donetsk. 4 kota di ujung terluar Donetsk sejauh 50 km menjadi penghalang terakhir Rusia untuk menguasai wilayah Donbas. Tujuan Rusia di musim semi sederhana, menyerang ribuan kali untuk melemahkan sabuk benteng, lalu bersiap di musim panas agar sabuk itu runtuh dan Donbas bisa direbut paling lambat September. Tantangan Putin agar rencana ini sukses, Rusia butuh militer yang benar-benar prima. Sabuk benteng dinamai demikian karena alasan tertentu. Sabuk itu sangat mematikan bagi tentara yang nekat menyerang. Rusia sudah menyerang, tapi mereka gagal total. Musim semi yang buruk membuat musim panas ini berjalan jauh dari yang diharapkan Putin. Militer Rusia sedang hancur lebur. Data bulan Mei menunjukkan kepada kita semua yang perlu kita ketahui bahwa serangan musim panas telah runtuh bahkan sebelum dimulai. Mari kita mulai dengan personel. Dalam laporan tanggal 2 Juni, Ukraine Today mengungkapkan bahwa para penjajah Rusia mengalami 33.760 korban tewas atau terluka pada bulan Mei. Itu berarti rata-rata 1.089 korban per hari. Ini bukan rekor. Tahun 2026, Rusia pernah mengalami bulan-bulan yang lebih buruk daripada Mei 2026. Namun ada rasio yang berperan di sini yang menunjukkan mengapa bulan Mei begitu buruk dan mengapa hal ini membuat pasukan Putin berada di ambang kejatuhan pada musim panas. Sebelum kita bahas itu, Mei juga bukan kejadian yang terisolasi bagi Rusia. Korban ini terjadi setelah 2 bulan sebelumnya, kerugian bulanan Rusia lebih dari 35.000. Menurut United 24 Media, Rusia kehilangan 35.351 tentara pada bulan-bulan Maret, diikuti dengan 35.203 tentara pada bulan April. Angka 33.760 di bulan Mei sebenarnya merupakan sebuah peningkatan bagi pasukan Putin, seaneh apapun itu terdengar. Tetap saja, semua ini berarti bahwa dalam 5 bulan pertama tahun 2026, Rusia telah kehilangan sekitar 130.000 tentaranya. Angka ini belum pernah muncul sejak Perang Dunia II. Namun situasinya makin buruk bagi Rusia. Kami sudah membahas rasio. Ukraine Today memiliki data menarik yang menunjukkan betapa buruknya bulan Mei bagi Rusia. Ukraina menyatakan pasukan Rusia merebut sekitar 88 km persegi wilayah Ukraina pada Mei. Ukraina juga melakukan serangan balasan dan membebaskan 68 km persegi, sehingga Rusia hanya mendapat keuntungan bersih 20 km persegi. Mari kita hitung. Jika kita membagi 33.760 orang dengan 20 km persegi, hasilnya adalah 1.688 tentara Rusia yang tewas atau terluka per kilometer persegi, yang benar-benar berhasil direbut Rusia dari Ukraina pada bulan Mei. Putin biasa membeli wilayah dengan darah rakyatnya, tapi angka ini sungguh tidak masuk akal. Ini bahkan mungkin skenario terbaik untuk Putin. Menurut Interfax, keuntungan bersih Rusia lebih kecil dari yang ditunjukkan Ukraine Today. Meski jumlah operasi serangan naik 37,5% pada Mei, artinya lebih dari 7.000 serangan terpisah dilancarkan terhadap posisi Ukraina. Rusia hanya berhasil memperoleh keuntungan bersih sebesar 14 km persegi menurut Interfax yang mengutip data dari organisasi analisis militer sumber terbuka Deep State. Jika kita memasukkan angka-angka tersebut ke dalam laju kemajuan yang menyedihkan ini, hasilnya adalah 2.411 tentara Rusia untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut Rusia pada bulan Mei. Itu memalukan bagi Putin dan juga bencana untuk serangan musim panas. Tujuan dari lebih dari 7.000 serangan pada Mei dan ribuan serangan Rusia selama musim semi adalah merebut cukup wilayah agar Rusia bisa menyerang sabuk benteng Donetsk. Itu penting untuk rencana, tapi wilayah yang direbut Rusia sangat kecil, sehingga musim panas ini hanya akan menghasilkan keuntungan kecil melawan pertahanan yang meluluh lantakan militer Rusia.
Rusia juga belum bisa mengklaim keberhasilan di Maret dan April. Institute for the Study of War, ISW, menyatakan Rusia hanya memperoleh keuntungan bersih 23,04 km persegi wilayah Ukraina pada Maret, tidak termasuk infiltrasi yang tidak menghasilkan penguasaan wilayah. Pada bulan April, Rusia mengalami kerugian bersih sebesar 116,01 km persegi. Gabungan semua ini menunjukkan Rusia kehilangan sekitar 80 km persegi selama musim semi. Itulah kondisi Rusia jelang musim panas, kehilangan wilayah bersih, dan sekitar 100.000 tentara tewas atau terluka selama 3 bulan musim semi. Membandingkan semua ini dengan kemajuan Rusia tahun 2025, pasti membuat Putin menangis. Ukraine Today menyatakan Rusia memperoleh 400-500 km persegi per bulan pada musim semi 2025 dengan kerugian serupa. Itu tidak mengesankan. Kemajuan Rusia saat itu sangat lambat. Sekarang kemajuannya bahkan tidak bisa disebut demikian. Keadaannya sudah berbalik. Rusia kehilangan wilayah sementara masih mengorbankan beribu-ribu tentaranya. Pada Mei saja, laju perebutan wilayah turun sekitar 25 kali lipat jika melihat perolehan wilayah bersih. Rusia belum pernah mengalami korban sebesar ini sejak Perang Dunia II, di mana mereka akhirnya menang. Sebenarnya kejadian di musim semi tidak seharusnya mengejutkan Putin. Sejak Januari, Center for Strategic and International Studies atau CSIS sudah menunjukkan bahwa militer Rusia telah mengalami lebih banyak kerugian dibandingkan kekuatan besar lainnya sejak Perang Dunia II. Pada saat itu, total korban perang Rusia mencapai sekitar 1,2 juta orang. Sekarang jumlahnya mendekati 1,37 juta menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Rusia mencatat korban tertinggi di antara kekuatan besar sejak Perang Dunia II, dengan militer yang dinilai buruk dan kemajuan sangat lambat, serta hanya merebut sedikit wilayah dalam 2 tahun terakhir, menurut CSIS Januari lalu. Entah kenapa, kaki tangan Putin malah makin buruk sejak itu. Dalam jumlah pasukan dan wilayah, Rusia memulai serangan musim panas ini dengan buruk. Rusia memerlukan wilayah sebagai pijakan untuk menyerang sabuk benteng Donetsk. Rusia tidak memiliki wilayah itu dan kekurangan tentara untuk melanjutkan strategi penggiling daging favorit Putin. Lebih dari 100.000 hilang dalam 3 bulan menandakan Rusia kekurangan pasukan. Rusia masih punya banyak pasukan, tapi mereka hanya mengirim cadangan kurang terlatih ke zona maut Ukraina, dan itu bukan cara untuk maju. Inilah yang menarik. Jika Rusia ingin meraih keuntungan strategis besar melawan Ukraina musim panas ini, mereka harus membawa kendaraan lapis baja ke medan perang. Serangan bermekanisasi perlu mendukung pasukan Putin, sehingga Rusia harus melindungi tank agar dapat menghancurkan pertahanan Ukraina. Sekilas, Rusia tampak melakukan itu, namun kenyataannya tidak demikian. Menurut data Ukraine Today, Rusia kehilangan 63 tank tempur utamanya selama bulan Mei. Itu rekor terendah Rusia, mungkin cukup membuat Putin tersenyum. Jika Anda tidak memperhatikan situasi di Ukraina, angka kerugian rendah ini bisa terlihat seakan Rusia sudah menyesuaikan strateginya sehingga tank-tanknya terlindungi dari drone dan senjata anti-tank Ukraina. Itu bukan yang sebenarnya terjadi. Kehilangan 63 tank bukan kabar baik karena justru menunjukkan Rusia tidak memakai tank-tanknya dalam serangan. Kita mendapat petunjuk tentang hal ini dari angka wilayah yang kita bagikan sebelumnya. Jika tank digunakan, jumlahnya pasti lebih besar. Fakta Rusia kehilangan wilayah menunjukkan mereka belum punya strategi tank baru yang efektif. Rusia tak lagi memakai tank seperti dulu, membuktikan kemampuan Ukraina menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia. Bukan berarti Rusia benar-benar kehabisan tank juga. Ya, negara itu telah kehilangan hampir 12.000 tank sejak awal perang, menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Banyak yang membahas, Rusia sangat bergantung pada persediaan era Soviet untuk menjaga kekuatan tempur dan stok tersebut mulai menipis. Namun, Rusia masih menerima tank. Laporan 9 Mei dari Euromaidan Press menyebutkan pengiriman tank T-90M yang disebut Putin sebagai tank tempur utama terbaik dunia masih berlangsung. Produsen tank Rusia juga terus memproduksi model T-80 dan T-72 yang merupakan versi upgrade dari platform era Soviet yang telah banyak digunakan Rusia di Ukraina. Rusia juga dengan cepat membicarakan tentang tank T-14 Armata miliknya, meskipun mereka jauh lebih lambat untuk membawa tank tersebut ke medan perang di Ukraina. Intinya di sini adalah tank-tank memang sedang diproduksi, meskipun tidak secepat yang dibutuhkan untuk menggantikan kerugian yang sudah dialami Rusia. Jadi apa yang terjadi? Mengapa Rusia mengerahkan lebih sedikit tank dibandingkan waktu lain selama invasi ini?
Jawabannya bisa dirangkum dalam satu kata: ketakutan. Rusia memiliki tank, namun mereka takut menggunakannya. Contohnya pada kisah T-14. Artikel Juli 2025 di Defense Magazine menyebutkan T-14 belum pernah tampil di medan perang. Artikel itu menyebut pejabat Rusia sengaja menahan tank tersebut karena takut performa T-14 di dunia nyata terbongkar setelah melihat Ukraina menghancurkan kendaraan lapis baja yang dikirim ke wilayahnya. Rusia kini dapat mempromosikan T-14 sebagai salah satu tank terbaik dunia dan melakukan penjualan ke pembeli melalui promosi tersebut. Jika T-14 ada kekurangan, Rusia ingin menutupinya. Ukraina akan mengungkapkan kekurangan tersebut. Jadi T-14 yang diperkenalkan Rusia pada parade Hari Kemenangan 2015 sama sekali tak terlihat. Belum pasti tank itu sesuai ekspektasi dan Rusia tak ingin Ukraina membuktikannya ke dunia. Situasi serupa terjadi pada T-90. Meski disebut tank terbaik dunia dan sudah dipakai di Ukraina, T-90 tidak memberi dampak besar seperti klaim Rusia. Kelemahan-kelemahannya telah terungkap. Sebagai contoh, amunisi TT-90 disimpan di dalam karusel yang berada di area kru tank. Satu serangan ke karusel bisa membakar semuanya, termasuk kru di dalamnya dengan api mematikan. Beberapa kasus mencatat kubah T-90 berputar tak terkendali setelah serangan, menyoroti bug fatal pada perangkat lunak tank yang membuatnya tetap tak berguna meski T-90 selamat dari serangan. Dan itu satu hal lagi, T-90 tidak bertahan. Mereka masuk Ukraina dan hancur, seperti model Soviet lama yang diandalkan Rusia selama perang. Hal ini membuat Rusia melancarkan lebih sedikit serangan bermekanisasi. Saat mencoba pun, kaki tangan Putin sering menolak. Itulah situasi di Kharkiv pada bulan April lalu ketika media Guar melaporkan bahwa pasukan Rusia secara terang-terangan menolak melancarkan serangan dengan tank dan kendaraan lapis baja karena takut terhadap drone Ukraina. Infiltrasi dalam kelompok kecil menjadi strategi yang lebih disukai karena kelompok-kelompok ini lebih sulit menjadi sasaran drone dibandingkan kumpulan besar logam yang melintasi medan perang. Jadi, rekor terendah yaitu 63 tank yang hancur sebenarnya menunjukkan bahwa Ukraina telah menetralkan salah satu keunggulan utama Rusia di medan perang. Dan dari sudut pandang murni biaya perang, hal ini masuk akal. Drone buatan Ukraina seharga sekitar $500 kini dapat menghancurkan tank bernilai jutaan dolar. Investasi ini sangat menguntungkan Ukraina dan merugikan ekonomi Rusia. Untuk musim panas, semua ini berarti Rusia tidak akan jauh lebih baik di bulan-bulan musim panas dibandingkan dengan saat musim semi. Rusia harus melakukan serangan bermekanisasi agar bisa merebut permukiman Ukraina yang lebih besar sebelum tenggat Donbas yang ditetapkan Putin pada September. Namun serangan-serangan itu tidak terjadi dan gagal ketika dicoba. Akibatnya, pasukan Rusia terpaksa melakukan serangan dengan berjalan kaki yang jauh lebih lambat, lebih untuk menghindari drone Ukraina daripada meraih keuntungan nyata. Wilayah tak akan direbut oleh tentara yang hampir tak bisa bergerak. Bukan hanya tank yang jadi masalah Rusia di musim panas, kondisi kendaraan mereka juga tak jauh lebih baik. Tidak ada kejadian istimewa terkait kerugian kendaraan lapis baja Rusia di Mei. Ukraine Today melaporkan Rusia kehilangan 163 kendaraan ini, jumlah yang sebanding dengan kendaraan lapis baja Rusia yang hilang tiap bulan selama musim panas 2025. Jika Anda bertanya-tanya mengapa Ukraina tidak memecahkan rekor dalam hal ini, masalah yang sama yang berlaku untuk penggunaan tank oleh Rusia juga berlaku untuk kendaraan lapis bajanya. Rusia hanya memakai kendaraan lapis baja di garis depan jika sangat dibutuhkan. Drone Ukraina banyak dan mudah menargetkan kendaraan ini seperti menyerang tank. Namun kendaraan lapis baja bukanlah bagian terpenting dari cerita ketika membahas runtuhnya serangan musim panas Rusia, bahkan sebelum serangan itu benar-benar dimulai. Cerita sebenarnya ada di balik garis depan, di mana kendaraan lain yang digunakan Rusia hancur lebur setiap hari. Aspek strategi Ukraina ini benar-benar jadi pengubah permainan saat musim panas. Sebelum kami jelaskan alasannya, Anda menonton The Military Show. Jika channel ini bermanfaat, tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten selanjutnya. Kendaraan lapis baja tidak akan jadi faktor utama di musim panas. Ukraina menyerang saat menemukannya, tapi kendaraan itu kini hampir setara langkahnya dengan tank di garis depan. Namun puluhan kilometer di belakang garis depan, Rusia menggunakan banyak jenis kendaraan lainnya. Truk, alat transportasi dan bahan bakar yang dikirim ke garis depan. Mobil biasa digunakan untuk mengangkut tentara Rusia dari satu titik ke titik lain di belakang garis depan. Rusia menjalankan operasi logistik besar di wilayah belakang, penting bagi tujuan Putin dan kaki tangannya sepanjang musim panas.
Bulan Mei menjadi bulan pemecah rekor bagi Ukraina dalam menghancurkan kendaraan yang menjadi tulang punggung logistik Rusia. Kamu mungkin sudah menebak arah pembicaraan ini. Pada 31 Mei, Ukraina melakukan hal luar biasa. Hal itu tersembunyi di antara deretan angka harian yang dibagikan oleh Metsa, tapi sangat penting dalam hal logistik Rusia. Pada 31 Mei, Ukraina menghancurkan 524 kendaraan dan truk tangki bahan bakar Rusia di belakang garis depan. Itu rekor harian baru, setelah Ukraina sebelumnya sudah memecahkan rekor menghancurkan target serupa 2 hari lalu. Pada tanggal 29 Mei, Ukraina menghancurkan 483 kendaraan milik Rusia. Pada akhir bulan, kerugian kendaraan dan truk tangki bahan bakar Rusia telah melebihi 8.000 jika memperhitungkan data per 31 Mei. Mengapa ini penting terkait kegagalan Rusia meraih tujuannya di musim panas? 2 kata, blokade logistik. Itu nama tidak resmi program Ukraina untuk menghancurkan logistik Rusia di belakang garis depan. Menghancurkan ribuan kendaraan dan truk tangki tiap bulan adalah bagian penting program ini. Logikanya sederhana, Rusia memakai kendaraan dan truk tangki untuk mengirim peralatan dan bahan bakar ke tentara di garis depan. Saat kendaraan hancur, pasokan ke tentara yang menyerang sabuk benteng Donetsk dan wilayah Ukraina lain, tempat Putin ingin pasukannya maju semakin berkurang. Hasilnya hanya kerugian dan sedikit perolehan wilayah seperti yang sudah dibahas. Bukan hanya pertahanan Ukraina yang kuat yang membuat Rusia tampak lebih buruk dari militer besar manapun sejak Perang Dunia II. Tugas pembela Ukraina di garis depan lebih mudah karena serangan di belakang membuat pasukan Rusia kekurangan amunisi dan kendaraan lapis baja untuk menyerang lebih kuat. Ukraina mengalirkan dana ke unit-unit militer yang menjalankan strategi ini. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, sekitar 113 juta dolar telah disisihkan untuk program pelumpuhan logistik, di mana bagian pertama sudah diberikan kepada unit-unit yang telah menjadi standar dalam menghancurkan logistik Rusia di belakang garis depan. Penghancuran banyak kendaraan logistik Rusia hanyalah bagian kecil dari program besar untuk melumpuhkan serangan musim panas. Dalam laporan tanggal 1 Juni, New Voice of Ukraine mencatat bahwa kampanye ini menyebar begitu luas dan dalam sehingga menyebabkan Rusia mengalami masalah di wilayah-wilayah yang seharusnya sudah sepenuhnya diduduki, termasuk wilayah Donbas di Luhansk dan semenanjung Crimea. Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina mengklaim Ukraina kini menguasai wilayah udara Luhansk yang menurut Rusia sepenuhnya di bawah kendalinya. Serangkaian serangan di Luhansk menunjukkan drone Ukraina berhasil menembus wilayah itu dan menyerang sasaran di Rusia sejauh 205 km di belakang garis depan. Pertahanan udara Rusia gagal menghentikan serangan, nanti kita bahas alasannya. Yang terpenting di sini adalah dampak penghancuran berkelanjutan kendaraan logistik Rusia oleh Ukraina terhadap ofensif musim panas. Serangan-serangan ini sangat menghancurkan. Simpul-simpul logistik di seluruh wilayah pendudukan sedang dilumpuhkan. Meski Rusia menemukan jalur alternatif, mereka tetap harus menunda pengiriman pasokan dan tentara ke garis depan. Tidak ada lagi zona aman yang sebenarnya bagi Rusia di dalam Ukraina. Drone Ukraina mampu menyerang apa saja dan jumlah kendaraan yang hancur memecahkan rekor, memberi sinyal pada Rusia bahwa musim panas ini akan sulit bagi pasukannya di garis depan. Selanjutnya kita bahas artileri. Rusia memerlukan artileri untuk menembaki pertahanan Ukraina. Ini strategi darat yang cukup standar. Infanteri didukung artileri yang melemahkan pertahanan Ukraina, memungkinkan pasukan darat melakukan terobosan. Tidak ada yang revolusioner dari strategi Rusia di sini, dan ini adalah pendekatan yang berhasil selama Anda memiliki cukup artileri. Anda mungkin sudah tahu masalah yang akan dibahas. Ukraine Today mengatakan bahwa Rusia kehilangan 1.993 unit artileri pada bulan Mei, yang merupakan rekor tertinggi lagi. Kerugian besar ini disebabkan oleh strategi yang baru kami jelaskan. Rusia membutuhkan artileri untuk memberikan dukungan tembakan kepada pasukannya di darat. Rusia menghadapi masalah karena sebagian besar artileri modernnya sudah habis. Menurut Ukraine Today, yang tersisa hanyalah artileri era Soviet kuno, kebanyakan artileri tarik, sisanya senjata rakitan yang dibuat Rusia secara dadakan. Tidak hanya jenis senjata ini memiliki jangkauan tembak yang lebih pendek dibandingkan dengan versi modernnya, yang berarti mereka harus dibawa jauh lebih dekat ke garis depan agar bisa memberikan efek apapun, tetapi mereka juga sama sekali tidak memiliki mobilitas. Drone Ukraina memaksa tank dan kendaraan Rusia mundur dari garis depan karena jadi masalah besar. Bayangkan kerusakan besar yang bisa mereka sebabkan pada unit artileri yang tidak bergerak. Kamu tidak perlu membayangkan karena angkanya sudah berbicara sendiri.
Apa yang kita lihat di sini adalah pukulan terakhir bagi keunggulan artileri yang selama ini dipegang Rusia dalam sebagian besar perang dan yang sangat dibutuhkan Putin untuk ofensif musim panas. Tanda pertama Ukraina mulai unggul dalam artileri muncul pada Mei 2025. Pada bulan itu, Pravda menduga Rusia mulai kehabisan artileri untuk garis depan. Masalah yang memengaruhi strategi tank negara itu juga terjadi di sini. Rusia menguras persediaan era Soviet yang terbatas dan sedang dihancurkan di Ukraina. Produksi sistem artileri dan laras baru Rusia tak mampu memenuhi permintaan karena kerugian di garis depan, kata Pravda. Benar, kami mulai melihat keunggulan artileri Rusia menurun karenanya. Pada Februari, Panglima Militer Ukraina Alexander Syrskyi menyatakan keunggulan artileri Rusia turun dari 10:1 menjadi 2:1 di beberapa wilayah garis depan. Drone Ukraina jadi alasan utama. Sejak itu mereka terus menghancurkan artileri Rusia. Artileri tetap digunakan di medan perang modern, namun ribuan drone membuat artileri sulit menembak tanpa membocorkan posisi. Dan begitu operator drone mengetahui lokasi unit artileri Rusia, hanya akan ada satu pemenang antara drone yang bergerak cepat di udara dan sistem artileri era Soviet yang sudah tua. Artileri selalu kalah setiap kali. Kombinasi dari kekurangan yang mulai muncul pada tahun 2025 dan ketidakmampuan Rusia untuk melawan drone Ukraina membuat kerugian artileri yang memecahkan rekor yang dialami Rusia pada bulan Mei menjadi semakin menghancurkan. Unit-unit ini tidak bisa didapatkan kembali atau digantikan Rusia. Saat musim panas, kurangnya dukungan tembakan karena banyak artileri Rusia dihancurkan, Ukraina akan sangat terasa. Kita sudah melihat kerugian besar Rusia dan keuntungan kecil di musim semi. Semua ini tak akan membaik bagi Rusia saat perang memasuki musim panas. Oke, Putin mungkin berpikir, artileri belum di posisi ideal, tapi Rusia masih punya banyak peluncur roket ganda untuk memberikan dukungan tembakan dan menyerang wilayah belakang Ukraina. Namun, benarkah demikian? Kerugian MLRS pada Mei adalah yang tertinggi sejak serangan balasan Ukraina musim panas 2023, menandakan Rusia tak bisa mengandalkan sistem ini untuk mendukung invasi musim panas. Menurut Ukraine Today, Rusia kehilangan 63 unit MLRS pada bulan Mei. Itu adalah jumlah kerugian MLRS bulanan tertinggi sejak 2023 dan hanya dilampaui oleh 67 unit yang hilang oleh Rusia pada Juli 2023, serta 66 unit yang hilang saat serangan besar-besaran lainnya pada November 2023. Sama seperti artileri Rusia, ada tanda-tanda bahwa sistem MLRS kesulitan memberikan dampak yang dibutuhkan Putin sejak awal 2024. Pada akhir tahun, UAWI melaporkan Ukraina menghancurkan jumlah MLRS Rusia paling sedikit sepanjang sejarah. Hal ini penting karena menunjukkan Rusia mulai kehabisan sistem vital untuk maju di garis depan, seperti terlihat dari rekor rendah penghancuran tank bulan Mei. Penurunan jumlah MLRS menandakan berkurangnya cadangan senjata tentara Rusia. Ini sinyal serius, karena artileri roket jadi alat utama tekanan Rusia di garis depan, kata UAWWI saat itu. Laporan awal ini diikuti laporan kedua pada Desember 2024 yang menyatakan tidak ada unit MLRS Rusia hilang hingga 13 Desember. Itu menandakan persediaan era Soviet mulai menipis. Memasuki Mei 2026, jumlah unit MLRS yang hancur mencapai rekor tertinggi. Itu berarti Rusia berhasil memulihkan persediaan MLRS tepat waktu untuk ofensif musim panas 2026, bukan? Tak mungkin ada angka kehancuran yang memecahkan rekor tanpa Rusia mengirim lebih banyak unit. Namun angka-angka itu tetap tak mewakili seluruh cerita. Unit MLRS yang dibawa Rusia ke garis depan pada musim semi dan musim panas 2026 berbeda dengan yang dimiliki pada 2024 dan sebelumnya. Ukraine Today menyatakan banyak MLRS Rusia kini adalah varian buatan sendiri dari sistem era Soviet yang kalah saing dengan drone Ukraina. Jika bukan MLRS rakitan ini yang dipakai Rusia, maka mereka gunakan sistem Type 75 dari Korea Utara. Unit MLRS 170 mm ini harus ditarik, yang sudah menjadi masalah ketika harus menghindari serbuan drone Ukraina yang tak pernah berhenti. Ini bahkan bukan MLRS terbaik yang Rusia terima dari Korea Utara. Ketika mulai terjadi kekurangan, Korea Utara mengirimkan unit MLRS 240 mm untuk menambah persediaan Rusia. Akhirnya, unit-unit itu hancur. Yang tersisa bagi Rusia hanyalah Type 75 yang lebih lemah. Dan sekarang mereka begitu putus asa untuk memaksimalkan dampak dari sistem-sistem itu, sampai-sampai memasangnya pada sistem robotik darat hanya untuk memberikan sedikit kemampuan mobilitas. Ide-ide ini mungkin inovatif,
Namun data menunjukkan jumlah MLRS yang hancur pada Mei mencapai rekor tertinggi, menandakan upaya ini gagal. Sejauh ini kerugian yang telah kita bahas merupakan kegagalan bersejarah bagi Rusia dalam mempertahankan jenis peralatan yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan musim panasnya. Jika kerugian peralatan digabung dengan tingginya korban dan lambatnya kemajuan Rusia tak punya platform untuk serangan penghancur Donbas yang seharusnya membuat wilayah itu runtuh pada September. Serangan musim panas gagal sebelum dimulai. Bagaimana Ukraina bisa memperburuk keadaan Rusia? Kami sudah membahasnya, penghancuran besar-besaran pertahanan udara Rusia. Pada Mei, Ukraina hancurkan 42 unit pertahanan udara Rusia. Itu bukan rekor, tapi jumlah tertinggi dalam sebulan sejak Juni 2024 saat Rusia kehilangan 59 unit pertahanan udara akibat serangan Ukraina. Ini adalah puncak kampanye sistematis Ukraina untuk menghancurkan sebanyak mungkin sistem pertahanan udara di wilayah pendudukan. Kampanye ini dimulai lama sebelum Rusia melancarkan serangan musim semi yang ditargetkan memberi keuntungan besar di musim panas. Ukraina telah meningkatkan penghancuran pertahanan Rusia sejak tahun lalu. Antara bulan Maret dan 10 Mei, Ukraina menghancurkan 37 sistem pertahanan udara Rusia, aset peperangan elektronik dan radar yang jumlahnya 2 kali lipat dari yang dihancurkan pada Oktober 2025 menurut laporan Key Post. Ukraina mengulang prestasi di Mei dan menambah 5 lagi menjadi kabar buruk bagi Rusia di musim panas karena satu alasan sederhana. Hilangnya pertahanan udara membuka jalan bagi serangan jarak menengah dan jauh Ukraina. Kamu ingat serangan Ukraina terhadap kendaraan Rusia yang memecahkan rekor pada Mei ini? Bagaimana dengan penerbangan drone Ukraina di langit Luhansk yang membuat Korps Angkatan Darat Ketiga menyatakan bahwa Ukraina kini menguasai langit Luhansk? Prestasi semacam itu tidak akan mungkin terjadi jika Ukraina tidak terlebih dahulu melancarkan kampanye untuk menghancurkan pertahanan udara Rusia. Setiap kali satu sistem pertahanan udara berhasil dijatuhkan, terbuka koridor udara baru yang bisa dimanfaatkan Ukraina untuk melakukan serangan ke wilayah pendudukan di belakang garis musuh dan bahkan ke dalam wilayah Rusia sendiri. Serangan-serangan itu perlahan melemahkan mesin perang Rusia. Kita melihat hal itu dalam aspek logistik yang sudah kita bahas sebelumnya. Setiap serangan Ukraina ke industri minyak dan militer Rusia di kandang Putin sendiri bisa langsung dikaitkan dengan rusaknya pertahanan udara Rusia di Ukraina. Hancurnya infrastruktur dan peralatan di belakang membuat Rusia makin lemah di garis depan. Bulan Mei telah menunjukkan kepada kita bahwa Ukraina tidak berniat melambat dalam hal pertahanan udara Rusia. Bahkan, Ukraina justru semakin meningkatkan serangannya. Musim panas ini hasilnya akan terlihat jelas di medan perang. Semakin banyak serangan yang gagal, semakin banyak peralatan yang hancur, dan semakin besar momentum di pihak Ukraina karena Rusia gagal mendekati target yang telah ditetapkan Putin untuk musim panas ini. Atau secara gamblang, tujuan Rusia di musim panas ini tidak dapat dicapai. Putin butuh jalan keluar karena fase perang Ukraina kini adalah yang terburuk bagi Rusia sejak musim panas 2023. Rusia menanggapi dengan meningkatkan serangan ke warga sipil ketika invasi daratnya mulai runtuh. Pada 2 Juni, Rusia melancarkan serangan udara yang mencakup 73 rudal dan 656 drone di seluruh Ukraina. Atlantic Council melaporkan serangan ini signifikan, sekitar 30 rudal balistik digunakan dan lebih dari 100 warga sipil Ukraina tewas atau terluka. Itu satu-satunya pilihan Putin musim panas ini, kejahatan perang terang-terangan menutupi kegagalan ofensif musim panas yang belum dimulai. Bahkan, strategi Rusia yang menyasar warga sipil Ukraina tidak akan berhasil. Putin melihat militernya runtuh hingga tingkat kerugian seperti pada Perang Dunia Kedua, sementara Ukraina membuktikan mampu membalas di lini serang jarak jauh. Hanya beberapa hari sebelum serangan 2 Juni, Rusia melancarkan serangan udara lain yang termasuk Oreshnik Hypersonic. Respons Ukraina sangat cepat, tepat, dan menghancurkan. Tonton video kami untuk info lengkap, dan jangan lupa berlangganan The Military Show saat kami meliput ofensif musim panas Rusia dan banyak kegagalan yang menanti Putin dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih telah menonton.